Kita lihat Smith chart hari ini ya. Nah, jadi waktu kita punya saluran transmisi TEM seperti pada gambar di sini, kita kan punya sumber sinyal generator ya. Kemudian di ujung saluran kita punya beban ya. Nah, panjang misalnya saluran itu kita sebut L misalnya. Kemudian impedansi karakteristik dari saluran adalah Z0. Nah, kemudian kita misalkan bisa pengen mengukur berapa impedansi di titik-titik tertentu pada saluran gitu ya. Apakah di ujung beban atau di tengah-tengah gitu ya. Itu kita ingin mengukur berapa tahanan atau impedansi dari saluran tersebut di titik tertentu ya. Nah, posisi sepanjang saluran itu nanti bisa kita tentukan oleh koordinat Z di sini ya. Jadi jarak antara generator dengan titik yang mau diukur. Kemudian bisa juga dari beban ke titik yang mau diukur. Nah, contoh saja misalnya di sini kita ambil Z1 di posisi sini, kemudian Z2 di posisi kedua. Jarak antara Z1 dan Z2 misalnya kita sebut D di sini ya. Nah, kemudian yang penting lagi nanti konstanta propagasi itu kita perlu hitung ya. Untuk notasi dalam bentuk gamma di sini nilainya adalah JK atau sama dengan alfa plus J beta ya. Alfa itu adalah konstanta redaman, beta itu adalah konstanta fasa. Nah, nanti tergantung apakah konstanta redamannya itu 0 atau ada nilainya, kemudian beta juga nanti biasanya ada kalau beta ini ya. Nah, kita lihat dari persoalannya nanti. Nah, Smith chart itu adalah salah satu alat grafis ya dalam bentuk gambar ya yang paling berguna kalau kita mengaplikasikan rangkaian dalam frekuensi tinggi. Nah, bagan ini itu memberikan cara yang cerdas ya untuk memvisualisasikan fungsi yang kompleks. Dan ini terus bertahan, jadi sampai sekarang juga masih dipakai ya dalam popularitas beberapa dekade setelah konsep aslinya muncul. Itu karena dianggap lebih mudah daripada kita harus menghitung dalam bentuk eksponen. Nah, dari sudut pandang matematis, diagram Smith chart ini itu hanyalah representasi dari semua kemungkinan impedansi kompleks. Jadi kita mengukur berapa tahanannya di posisi-posisi saluran transmisi. Nah, ini berkaitan dengan koordinat ya. Jadi posisinya itu di mana yang ditentukan oleh koefisien refleksi. Jadi koefisien refleksi itu penting sekali ya untuk saluran, karena kemarin juga minggu lalu kita sudah belajar bagaimana sih koefisien refleksi itu mempengaruhi sinyal pantul ya pada saluran. Nah, ini yang Anda lihat, ini adalah gambar Smith chart. Ya, pada bagian sebelumnya kita akan lihat bagaimana pantulan sebuah saluran itu menyebabkan daya itu kembali ke sumbernya. Jadi untuk sampai di sumber match itu daya maksimum. Kalau dia tidak match, ada pantulan, berarti ada sinyal yang dipantulkan. Nah, ini kan tidak kita inginkan sebetulnya ya untuk penggunaan saluran transmisi. Jadi kita harus mematchingkan beban pada saluran itu supaya tidak ada refleksi. Nah, jadi solusi analitis itu bisa kita lakukan ya. Kemarin kita sudah coba menghitung-hitung gitu ya. Nah, tapi jauh lebih mudah kalau kita menggunakan metode grafis seperti Smith chart ini ya. Nah, Smith chart ini ditemukan tahun 1993 oleh Philip H. Smith. Makanya namanya Smith gitu ya, Smith chart, karena menggunakan nama penemunya. Nah, Ibu nanti akan ajarkan di sini satu-satu apa ini gambar ini seperti apa bacanya, kemudian garis-garis ini juga apa artinya gitu ya. Kita lihat satu persatu. Nah, sebelum kita lihat ke Smith chart lebih detail, kita akan lihat di sini koefisien refleksi. Masih ingat koefisien refleksi itu
kalau kita bekerja pada domain untuk koefisien refleksi, itu sebetulnya adalah bentuknya seperti lingkaran dengan jari-jari satu di sini, ya. Nah, di domain Smith chart itu juga koefisien refleksi ini berupa lingkaran yang jari-jarinya tertentu tergantung dari koefisien refleksinya, ya. Dia ada besaran dan ada sudut, gitu, ya. Atau kalau kita lihat sumbu real dan imajiner, ini bagian real dari koefisien refleksi, yang vertikal adalah bagian imajiner dari koefisien refleksi. Sudutnya itu selalu kita ambil 0 di sini, 90, 180, kemudian ini 270, atau minus, kalau kita mau ambil minus 90, balik lagi 360 atau 0, ya. Tapi biasanya kalau kita bekerja dalam bentuk Smith chart itu kita pakainya 0 sampai 180 atau 0 sampai minus 180. Nah, koefisien refleksi ini umumnya bilangan kompleks, ya. Jadi dia amplitudonya itu lebih kecil dari 1. Jadi maksimum itu 1, ya. Kemudian sudut itu tadi 0 sampai 180 atau 0 sampai minus 180. Gitu. Nah, garis dari jika diplot ke dalam bidang kompleks ini nanti adanya posisinya di sini, ya, koefisien refleksi itu. Nah, garis pada amplitudo konstan itu adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0. Jadi ini artinya 0,2, ini koefisien refleksinya, berarti amplitudonya atau magnitudonya itu 0,2. Kalau ini jari-jarinya 0,7, berarti magnitudonya 0,7, ya. Kemudian tergantung nanti sudutnya berapa, gitu, ya. Sudutnya bisa bervariasi. Nah, garis fasa konstan itu adalah garis radialnya. Jadi sudutnya ini berdasarkan posisi dia ada di mana, gitu, ya. Nah, koefisien refleksi lossless untuk gamma sama dengan J beta itu adalah ini, kita pakai koefisien refleksi, ya, theta dari set 1 sama dengan theta dari set 2 eksponen minus J 2 beta kali D. Ini rumus umum, ya. Nah, tujuan Smith chart itu adalah mengidentifikasi semua kemungkinan impedansi pada domain keberadaan koefisien refleksi. Jadi untuk melakukannya kita mulai dari definisi umum impedansi saluran. Ya, ini juga berlaku untuk impedansi beban. Jadi kita tahu impedansi itu adalah tegangan dibagi arus. Atau kemarin kita sudah turunkan, ini pembagian ini menjadi Z0 dikali dengan 1 plus zeta koefisien refleksi di posisi D dibagi 1 min koefisien refleksi di posisi D, gitu, ya. Nah, impedansi ini itu Z-nya kita pakai huruf besar untuk menyatakan bahwa dia pembagian tegangan dari tegangan dibagi arus pada posisi D. Nah, pembagian ini itu biasanya berupa fungsi bilangan kompleks, ya. Si impedansinya ini berupa bilangan real dan bilangan imajiner dari fungsi koefisien refleksi. Nah, ini yang ingin kita buat di grafik Smith chart tadi. Jadi jelas bahwa hasil ini hanya akan berlaku untuk saluran dengan impedansi karakteristik yang tepat, yaitu nilainya Z0 si salurannya. Anda harus tahu dulu impedansi karakteristik salurannya berapa, gitu. Nah, untuk mendapatkan kurva yang universal, jadi umum, itu kita akan menggunakan konsep impedansi yang dinormalisasi, ya. Jadi konsep impedansi yang dinormalisasi. Karena apa? Harus dinormalisasi karena dia harus bisa ada di diagram Smith chart yang koefisien refleksinya 1 maksimumnya, ya. Nah, gimana kita dapat impedansi yang dinormalisasi? Itu kita bagi impedansi saluran tadi ZD dibagi dengan impedansi karakteristik dari salurannya Z0. Kita tulis dalam variabel huruf kecil Z-nya, ZD. Jadi artinya ZD ini adalah impedansi yang sudah dibagi dengan
impedansi karakteristiknya gitu, ya. Nah, jadi impedansi normalisasi ini adalah 1 plus koefisien refleksi pada jarak D dibagi 1 min koefisien refleksi pada D gitu. Ya, jadi ini yang kita gunakan di Smith chart itu adalah ZD ini, ya, impedansi normalisasi.